Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel CF Kreatif, kreativitas tanpa batas. Baik, di kesempatan kali ini saya akan men-share gimana cara mengatasi satu kendala pada bor Makita ya, tipe HP 1630. Jadi kendala pada bor ini seperti yang sudah saya tunjukkan di awal tadi ya, awal video ini, yaitu menimbulkan percikan api ya di sini ya teman-teman ya. Itu ada banyak kemungkinan ya. Cuma yang paling banyak ya, intinya kendala pada angkernya teman-teman. Itu bisa jadi angkernya itu sudah melemah ya, entah ada goresan atau terkelupas. Jadi kalau sudah menimbulkan percikan api seperti itu, lama-kelamaan ini pasti akan melemah ya tenaganya teman-teman ya. Jadi kita putuskan untuk mengganti armatur atau angkernya sekalian ya teman-teman. Oke, langsung kita proses saja ya untuk mempersingkat waktu teman-teman. Pertama kita buka dulu 4 baut ini ya, yang ada di cover samping. Ya, berikutnya kita buka ya covernya. Kemudian kita membutuhkan alat semacam ini ya, atau obeng min yang kecil ya, gunanya untuk mencongkel ya. Congkel ini karbon brushnya. Nah, rumah karbon brushnya ya, seperti ini. Kemudian yang satunya ini yang agak susah ya, yang bagian sini, soalnya ada kabel-kabel di bawahnya ya, jadi lumayan seret teman-teman ya. Nah, seperti ini ya, tidak perlu kita lepas ya untuk karbon brushnya, kecuali kalau karbon brush sudah pendek ya, harus kita ganti. Berikutnya kita lepas baut yang ada di bagian depan ya, ada 3, 1 2 3 ya. Ya, setelah baut-bautnya terlepas ya, baru kita tarik pelan-pelan. Nah, seperti ini ya, seperti ini konstruksinya ya. Ini pelindung stator ya, kemudian ini saklarnya, ini bagian pemindah ya, lepasnya seperti ini teman. Nah, miring ya, baru diangkat. Kemudian kita lepas bagian gearboxnya. Nah, yang perlu teman-teman ingat ya, di sini ada semacam pin ya, batang besi ya. Ini fungsinya untuk pemindahan ya teman-teman ya, pemindahan dari mode drilling ya ke mode bor biasa, impact ya maksud saya, mode drilling biasa ya. Nanti masuk ke sini teman-teman. Ini berpindah-pindah ya, dari drilling ke impact ya. Ini ada ininya, jangan sampai hilang ya teman-teman ya. Oke, kita fokus ke bagian armatur ini ya. Sebenarnya ini armaturnya masih sangat tebal ya teman-teman ya, cuma mengeluarkan percikan api. Jadi ini bisa jadi penggunaan sebelumnya entah terkena
apa ya, tetesan air atau apa gitu ya. Jadi sudah ada peluang konsletnya ya. Jadi saya putuskan untuk mengganti armaturnya saja ya. Oke, alat yang kita butuhkan ya. Jadi intinya kita akan melepas armatur ini ya dari rumah bearingnya itu ya teman-teman ya. Di dalam sana ada bearing ya, itu harus kita lepas. Kalau kita tarik seperti ini nggak kuat ya teman-teman ya, jadi perlu kita pukul. Nah, alat yang saya butuhkan yaitu kayu ya untuk memukul, jangan besi ya teman-teman ya, nanti bisa merusak. Kiri kanan ya, pertama di bagian sininya, terus ganti di bagian sisi satunya. Nah, ini sudah terlepas ya teman-teman ya. Oke, langsung kita ganti. Ini karetnya jangan sampai lupa ya. Ini armatur yang lama, ini saya gunakan armatur yang baru ya, seperti ini ya. Saya pakai merek NRT Pro ya teman-teman ya, tipe 1630 ya. Langsung kita pasang bearingnya. Ini sama teman-teman untuk ukurannya ya. Nah, cuma kipasnya ini yang sangat lebar ya dibandingkan dengan yang originalnya ya. Itu ukurannya sama ya. Langsung kita proses. Kita pasang bearing yang belakang ya. Kemudian karetnya langsung kita pasang juga ya. Ini sedikit dimasukkan ya. Oke, sedikit masuk, langsung kita kembalikan karetnya. Berikutnya kita pasang bearing yang bagian depannya. Ini bawaannya ya teman-teman, ukurannya 608. Saya menggunakan kunci sok ya, bawahnya, bagian bawahnya kunci sok ini, dan kita pukul ya. Hati-hati mengenai bagian giginya ya. Ya sudah sama ya. Oke, berikutnya kita kembalikan ke rumah bearingnya. Untuk memudahkan kita kasih stempet dulu ya, sedikit saja, tipis-tipis ya, biar lebih licin ya teman-teman.
masukkan. Nah, mudah ya untuk masukkannya ya. Mungkin masih baru ini ya teman-teman ya, jadinya masih sangat mudah. Oke, setelah seperti ini kita kembalikan ya bagian rumahnya. Iya, jangan lupa masang ininya dulu ya. Ini caranya samping seperti ini ya, baru. Nah, kemudian yang ini sisi yang datar ini ya, yang lurus itu ada di, nah seperti ini ya. Kita tahan, baru kita masukkan. Nah seperti ini ya. Oke, baru ininya ya kita kembalikan. Nah, oke, ya kita pasang kembali. Oke, sudah lancar ya. Berikutnya kita pasang kembali karbon brasnya ya. Ini caranya kita tekan dulu ke bagian kolektor ya, itu ininya ya, kita tekan, baru kita tempatkan ke rumah. Nah seperti ini ya, sampai rata ini ya. Begitu juga yang sisi satunya ya, kita tekan dulu karena ada pernya ya. Nah, baru kita rapikan kabel-kabelnya. Nah, baru bisa kita tutup covernya. Oke ya, sekarang kita tes. Ya sudah normal kembali ya teman-teman ya, sudah tidak ada percikan pijaran ya. Kalau hanya satu garis gitu ya,
itu normal ya teman-teman ya. Yang jelas tidak kayak tadi ya, itu percikannya sangat banyak sekali ya teman-teman ya. Baik, mungkin cukup sekian dulu ya untuk video tutorial kali ini ya, yaitu gimana cara mengatasi bor Makita tipe HP 1630 ya, yang mengeluarkan percikan api, dan solusinya yaitu mengganti armaturnya ya teman-teman ya. Baik, semoga bermanfaat ya, bisa menjadi referensi maupun inspirasi buat teman-teman, dan jangan lupa untuk subscribe, dukung channel CF Kreatif ini ya, bisa lebih berkembang ya, dan lebih bermanfaat ya tentunya buat teman-teman. Baik, sekian dulu, salam CF Kreatif, kreativitas tanpa batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.